Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa kembali di channel ini. Nah, kita akan coba berjumpa dengan adik-adik kami semua, para peserta, khususnya di ujian SBMPN yang kali ini kan sudah menggunakan portofolio. Nah, di sini saya akan coba share apa-apa saja yang menjadi kesalahan dasar dari setiap peserta yang mengakibatkan adik-adik bisa kemungkinan kalah, ya, kemungkinan kalah atau gagal sebelum nanti keluar pengumuman gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus coba meng-cross check setiap hal-hal memang yang penting di sini supaya adik-adik lebih siap dalam data, kemudian dalam upload juga, input dan upload ya. Jadi harus sinkron ya kan. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat rata-rata rapot, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik baik di WhatsApp maupun di komentar di YouTube gitu ya. Nah, jadi mungkin makanya saya buatkan video ini supaya adik-adik lebih siap, artinya lebih was-was lagi bagi yang belum mendaftarkan dan belum finalisasi. Nah, jadi untuk yang sudah finalisasi tidak masalah. Nah, kita coba sharing kembali apa-apa saja yang menyebabkan adik-adik bisa gugur pada nantinya akan diumumkan siapa pemenangnya gitu kan. Nah, oke, langsung saja, tetapi jangan lupa subscribe dulu channel ini karena channel ini akan terus update dengan SBMPN 2020. Kita langsung cek videonya. Check it out. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Nah, sekarang kita langsung bahas ya kan? Kita bahas dulu. Nah, ada 7 kesalahan dasar di video kali ini yang bisa menggagalkan adik-adik. Apa-apa saja itu? Kita akan simak dari mulai yang pertama ya. Yang pertama adik-adik harus paham yaitu mengenai ranking kelas maupun paralel. Mungkin sebagian adik-adik juga berpikiran kenapa? Karena ada misalnya sekolah atau di kelas kalian tidak mencantumkan ranking. Ada berbagai sekolah memang. Ada juga sekolah yang mencantumkan ranking. Nah, sekolah yang mencantumkan ranking, nah berarti peserta yang mengikuti di SBMPN tidak ada masalah. Nah, yang ada masalah adalah siswa-siswa sebagai peserta di SBMPN ini yang tidak memiliki ranking di mana sekolahnya tidak menerapkan pembuatan ranking. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, ketika adik-adik misalnya membuat ranking asal-asalan mungkin ya kan, asal-asalan mungkin ya, atau dengan bertanya ke sekolah. Nah, apakah ini menjadi masalah ya kan? Nah, mungkin ya, mungkin juga tidak karena kita nggak tahu bagaimana sistemnya gitu kan. Nah, jika adik-adik membuatkan misalnya sembarang ranking, maka ingat adik-adik supaya jangan salah. Kalau ada ranking tidak ada masalah. Nah, buat yang tidak ada ranking, pertama sekali adik-adik harus menghubungi sekolah. Nah, mungkin sekolah adik-adik akan mencantumkan rankingnya. Tetapi di rapot adik-adik harus ada juga rankingnya. Jangan sampai lupa ditulis. Artinya ranking 1 dari beberapa siswa. Jadi harus jelas di sana. Nah, mungkin adik-adik juga malas ke sekolah.
tetapi membuatkan sendiri gitu kan. Misalnya Kak adik-adik buat langsung ranking 2 dari 39. Demikian seterusnya mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5. Apakah itu bisa? Mungkin tidak ada masalah, tapi bisa juga menjadi masalah. Nah, intinya bagaimana nanti mereka mencek itu kita lihat ke depannya. Tetapi kalau intinya yang jelas harus sama antara input yang kamu buat dengan upload yang kamu buatkan nanti di websitenya. Nah, ketika tidak sama, maka kamu kemungkinan bisa kalah. Jadi, adik-adik jangan sampai lupa membuat ranking. Nah, kemungkinan kalau misalnya kamu kosongkan, maka dia akan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi caranya ketika kamu misalnya tidak punya ranking, maka kamu buatkan rankingnya, kemudian kamu tuliskan di rapot ketika kamu upload. Tetapi baiknya kamu ke sekolah, hubungi pihak sekolah, gitu ya. Nah, seperti itu yang paling benar. Silakan dihubungi pihak sekolahnya supaya adik-adik tidak gagal karena ranking. Nah, buatkan rankingnya boleh kelas, boleh juga secara paralel. Itu bisa menjadi kebijakan adik-adik, tetapi harus sama input dengan upload. Berarti kamu tulis sendiri rapotnya gitu ya. Nah, ada sebagian juga siswa yang hilang rapotnya. Nah, ingat rapot penting karena itu adalah bukti yang akan dicek nanti ketika kamu sudah input nilai. Jadi jangan sampai gak ada rapot. Oke, itu bisa ya. Nah, kita langsung ke yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah pilihan jurusan, gitu ya, pilihan jurusan. Nah, adik-adik mungkin sembarang dalam memilih. Nah, ingat, maksimal pilihan itu hanya 2 politeknik. Hanya 2 politeknik dengan 3 prodi yang berbeda. Jadi adik-adik boleh memilih 3 prodi yang berbeda. Nah, ada juga siswa yang memilih hanya 1 politeknik dengan 2 prodi. Apakah boleh? Gitu ya. Nah, boleh. Kenapa? Karena katanya maksimal 2 politeknik. Jadi kalau adik-adik bisa memilih 1 dengan 2 jurusan boleh. Kemudian kalau misalnya satu jurusan dengan 1 politeknik apa bisa? Nah, jadi kita lihat ini yang perlu adik-adik pahami gitu ya. Nah, jika adik-adik misalnya mendaftarkan diri di politeknik yang berbeda, 2 politeknik maksimal 2, tapi 2 jurusannya boleh. Kalau misalnya 2 politeknik 3 pilihan juga boleh. Nah, jadi ini menjadi hak bagi adik-adik. Yang penting jangan memilih 3 sampai poltekkes. Yakin saya mungkin itu akan menjadi masalah. Jadi jangan sampai memilih 3 politeknik dan 3 jurusan gitu ya. Nah, jadi maksimal adalah 2. Nah, jadi itu jangan sampai lupa 2 yang harus adik-adik pahami gitu ya. Nah, oke, berikutnya di jurusan ini kalau bisa adik-adik memahami bahwasannya ketika nanti adik-adik memilih jurusan itu haruslah memang sesuai dengan hati, kemudian dengan bakat juga yang ada sama diri adik-adik. Maka ketika kamu menjadi seorang mahasiswa, maka kamu akan berhasil di jurusan yang kamu pilih. Oke, berikutnya adalah adik-adik supaya lebih paham. Yang berikutnya adalah data ekonomi gitu ya. Adik-adik mungkin sebagian ada yang masalah dengan PBB karena rumah kontrakan, kemudian keadaan orang tua, apakah tidak mampu, segala macam. Nah, ingat adik-adik, data ekonomi ini sangat perlu untuk membuat nanti biaya kuliah kamu gitu ya, uang kuliah tunggal. Jadi sangat penting. Kuncinya di sini jangan pernah menukangi. Artinya menukangi atau memperbaiki atau merubah data yang sebenarnya menjadi palsu. Misalnya kamu yang mungkin sederhana tapi kamu buat menjadi orang yang lebih susah gitu. Jangan ya. Mungkin itu tidak masalah saat ini, suatu saat akan menjadi masalah bagi dirimu sendiri gitu. Kenapa? Karena kamu sudah berbohong. Jadi buatlah padanya memang apa yang kamu rasakan, yang kamu alami dan kamu
yang sekarang ini gitu. Jadi jangan dimuncul-munculkan yang tidak-tidak. Munculkanlah memang yang ada, jangan memanipulasi data-data dengan misalnya mengurus surat miskin kepada lurah, kepling, camat, segala macam hanya untuk menurunkan biaya nantinya supaya kamu tidak dikategorikan sebagai orang yang bisa membayar uang kuliah yang tinggi. Jadi berbagai cara memang sudah dilakukan orang-orang untuk membuat ini supaya dia bisa menjadi mahasiswa dengan biaya yang sangat ringan gitulah. Nah, jadi ini yang menjadi masalah. Jadi jangan sempat adik-adik menggunakan data-data yang palsu. Usahakan data-data itu memang meskipun tidak palsu atau meskipun palsu, palsu sedikit gitu ya, palsu sedikit. Kadang-kadang ada juga misalnya menambah-nambah, minimal harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwajib gitu ya. Pihak-pihak yang berwajib bukan polisi maksudnya ya, lurah, kepala lingkungan, camat dan segala macam. Oke? Nah, itu dia. Nah, berikutnya di sini kita akan coba kembali yang keempat adalah input nilai adik-adik. Memang yang paling masalah di input nilai bukan matematik, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ya kan? Tetapi yang menjadi masalah adalah rata-rata gitu ya, rata-rata keseluruhan rapot. Ingat adik-adik, di sini digunakan adalah nilai keterampilan dan pengetahuan. Itu kan harus dipahami. Jadi itu memang harus dibagi dua. Untuk memasukkan matematika, jumlahkan keterampilan dan pengetahuan bagi dua. Untuk bahasa Indonesia juga keterampilan dan pengetahuan bagi dua. Untuk nilai bahasa Inggris, keterampilan sama pengetahuan bagi dua. Nah, untuk rata-rata nilai raport, maka adik-adik boleh menjumlahkan semuanya, seluruhnya, kemudian dibagikan berapa item yang kamu buat itu gitu. Jadi langsung gampang. Di sini adik-adik jangan pernah membulatkan. Jangan pernah membulatkan, kemudian buat dia maksimal 2 di belakang koma. Nah, kemudian ketika misalnya rata-rata rapot adik-adik di sekolah tertulis di rapot, maka yang adik-adik gunakan adalah rata-rata yang kamu hitung. Jadi memang itu adanya nilai yang bukan rata-rata yang ada di situ. Kalau mungkin dibulatkan di rapot asli, maka sebenarnya kamu sudah berbohong gitu. Kenapa? Ketika misalnya dihitung, maka itu sudah menjadi salah gitu. Kenapa? Karena kamu menambahi. Nah, jadi buatlah yang benar, bukan menggunakan rata-rata yang sudah ditulis di rapot itu, karena itu sudah digenapkan. Nah, itu yang masalah kecil, tapi itu menjadi suatu kesalahan dasar. Jadi adik-adik bisa menghitung kembali, kemudian rata-ratakan, nanti baru kamu input, baru nanti kamu upload. Maka ketika panitia mencek kembali, maka itu rata-ratanya benar. Dan jangan gunakan yang ada di rapot itu ketika misalnya dibulatkan. Bagusan dia kamu hitung baru kamu input. Jadi itu yang penting. Banyak kesalahan ditemukan ketika siswa dalam merata-ratakan. Di sini yang menjadi masalah nanti bagi adik mengurangi nilai adik-adik sekalian di dalam rata-rata rapot. Oke? Nah, jadi itu harap disimak supaya kamu tidak gagal sebelum mendengarkan pengumuman. Oke, yang berikutnya ada yang kelima adalah uploadnya. Nah, ketika kamu sudah membuatkan input rapot, maka kamu akan segera upload. Di sini banyak siswa yang mengupload mungkin karena batas yang dikasih adalah minimal 250 kilobyte, maksimal 1 megabyte. Nah, kuncinya di sini ketika upload dia harus jelas. Jadi semua harus diupload. Mulai depan kemudian sampai belakang. Kenapa? Karena berbagai hal dia seperti ini. Karena kamu tidak legalisir rapot kamu. Kalau misalnya dia dilegalisir tidak masalah. Kalau misalnya nggak dilegalisir, maka harus jelas dari mulai pengetahuan, keterampilan, kemudian data-data yang lain, kemudian sikap, baru kemudian tanda tangan kepala sekolah di situ, atau tanda tangan daripada wali kelas. Itu sah gitu. Dan harus jelas nama sekolah, kemudian nama kamu, kemudian semesternya. Itu yang paling penting adik-adik pahami. Jadi jangan asal-asal scan, atau misalnya hilang dia
kamu scan, kamu upload, itu bermasalah. Nah, jadi tinggal nanti menggabungkannya menjadi satu file dengan menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa membuat gambar menjadi PDF. Dan saya nanti akan buat deskripsinya dengan menggunakan sudo ya. Jadi silakan nanti digunakan. Nah, mungkin adik-adik ketika misalnya mengupload juga banyak yang buram. Jadi jangan sampai buram nilai kamu salah satu. Jadi ketika nilai adik-adik buram, maka itu akan menjadi masalah bagi adik-adik kalian. Usahakan jangan sampai buram. Intinya jangan sampai buram. Ketika buram, adik-adik kemungkinan bisa kalah. Oke, itu dia untuk scan rapot yang banyak bermasalah di sini. Karena banyak siswa yang scannya mungkin nggak cerah, kemudian kelebihan, maka harus dirubah. Jadi semakin berkurang. Semakin berkurang dia, maka standar daripada kecerahan akan pasti berkurang, mungkin pecah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah prestasi. Nah, adik-adik di sini prestasi, ingat ada banyak siswa yang menggunakan prestasinya ketika misalnya mungkin dia berpikiran seperti ini. Semakin banyak prestasi maka itu akan menjadi suatu penilaian yang luar biasa. Adik-adik jangan sampai salah berpikir. Di situ dikatakan maksimal 3, bukan membuat banyak di situ. Dengan menempelkan dalam satu file, kemudian tempelkan berbagai file. Jadi sudah lebih di satu file, sudah menjadi ada 20 karena kamu banyak kali misalnya sertifikat gitu, prestasi kamu. Dan prestasi ini hanya dibuat yang prestasi ketika kamu di SMA, bukan di SMP, SD dan segala macam sampai TK atau lomba-lomba yang lain. Kalau lomba-lomba kami yang ada di SMP, di SMA, non akademik maupun akademik, silakan di scan. Tapi bukan berarti ketika misalnya prestasimu ada sekitar 100 maka semua kamu upload, jangan. Maksimal 3, berarti kamu harus mencari yang paling terbaik, compare dia, bandingkan mana yang lebih terbaik, karena itu akan mendukung untuk menjadi penilaian. Bukan mengupload semuanya dengan menyusun satu file panjang ke bawah, kemudian diupload, kemudian lagi yang lain disusun lagi ke bawah, kemudian diupload, itu salah. Maksimal 3, oke? Tapi yang dipilih yang terbaik. Nah, itulah untuk prestasi. Jadi jangan asal-asal dibuat ya. Artinya prestasinya juga asal-asal dibuat. Yang penting jelas juga prestasinya, namanya harus nama kamu, bukan nama orang lain. Ya, oke, bisa. Jangan banyak juga yang di-scan karena nampak juga itu yang di-scan ya kan. Oke, di-scan misalnya diganti nama orang gitu ya, boleh-boleh saja. Kesalahan itu akan bisa ditemukan. Adik-adik jangan pernah mengupload prestasi yang bukan prestasi kamu sendiri. Artinya dengan scan suatu berkas ya kan, kemudian nanti kamu ganti namanya baru kamu upload, itu sangat salah. Hati-hati, karena nanti ketika pengumuman muncul maka disuruh akan mengirimkan berkas. Oke? Nah, berikutnya adik-adik, di sini jangan pernah terburu-buru untuk finalisasi sebelum kamu cek detail. Jadi intinya cek detail dulu baru finalisasi. Kalau misalnya adik-adik sudah finalisasi maka itu tidak bakalan dirubah, karena banyak sekali siswa yang sudah meminta untuk merubah jurusan padahal sudah finalisasi atau sesudah pembayaran, itu nggak mungkin lagi. Nah, jadi adik-adik harus was-was di situ gitu ya, usahakan harus lebih detail. Nah, jadi itu yang bisa sampaikan untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat adik-adik. Kita akan coba kembali membahas di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam para bintang.